Welcome in Eve Education School. Like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semua dan keluarga diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah kelas 4. Sebelum mulai, seperti biasanya, marilah kita berdoa membaca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat fid dunya wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini anak-anak semua yaitu tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, sebelumnya kita harus memahami apa itu kalimat thayyibah ya. Tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat Allah yang baik diucapkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah itu banyak sekali macamnya. Contohnya seperti subhanallah, masyaallah, Allahu akbar, alhamdulillah, astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Kalimat thayyibah itu sangat ringan diucapkan dan nanti apabila sudah terbiasa itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa semuanya dan banyak manfaatnya. Daripada kita membiasakan mengucapkan kalimat yang tidak baik, mending kita mengucapkan kalimat thayyibah. Banyak sekali manfaatnya, salah satunya adalah mendapat pahala dan selalu atau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Yang akan kita bahas adalah kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, yang ketiga Allahu akbar. Kita coba lihat pada kedua gambar yang ada di papan tulis. Nah, perhatikan, ada dua gambar. Gambar tersebut adalah gambar apa anak-anak? Ya, gambar tersebut adalah gambar pantai. Nah, apa yang kita lihat di pantai tersebut? Tentunya adalah apa? Nah, tentunya adalah keadaan pantai yang sangat indah, sangat menakjubkan. Nah, maka dari itu ketika melihat sesuatu yang sangat indah atau sesuatu yang sangat menakjubkan, kita hendaknya mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah apa Pak yang pas ketika kita ucapkan melihat sesuatu yang menakjubkan tersebut Pak? Nah, kalimat yang pas yang kita ucapkan untuk melihat hal tersebut adalah kalimat thayyibah subhanallah. Baiklah, kita bahas yang pertama tentang kalimat thayyibah subhanallah. Pengertian kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih, yang berisi tentang kalimat pujian kepada Allah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Kemudian diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan. Ketakjuban atau keindahan tersebut murni terjadi atas kekuasaan Allah tanpa campur tangan manusia. Kemudian waktu pengucapan kalimat subhanallah yang pertama adalah melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gunung, lautan, langit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah, melihat semua yang ada di sekeliling kita, semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Nah, baru kita mengucapkan kalimat subhanallah. Yang ketiga atau C, merasa heran terhadap sikap seseorang yang baik ataupun yang kurang baik. Misalnya
wah anak itu pandai sekali dan rajin sekali, nah, maka dari itu kita mengucapkan subhanallah, misalnya gini, subhanallah rajinnya anak tersebut, subhanallah pandainya anak itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, berzikir setelah sholat fardu. Kalimat subhanallah sudah disunahkan mengucapkan kalimat subhanallah ini setelah sholat fardu. Biasanya disunahkan mengucapkan kalimat subhanallah sebanyak 33 kali setelah sholat fardu. Kemudian yang atau yang kelima, mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat. Nah, ini biasanya di dalam sholat jamaah masjid dengan mengucapkan subhanallah, nanti gerakan atau bacaan yang lupa itu nanti akan dibenahi oleh imam, kemudian nanti kita akan mengikutinya. Berikutnya, hikmah mengucapkan kalimat subhanallah yaitu mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah atau menduakan Allah atau menyembah selain Allah. Baiklah, kalimat thayyibah yang kedua yaitu Masya Allah. Pengertiannya adalah kalimat Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu, diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah maupun menakjubkan. Akan tetapi ada peran atau usaha manusia dalam suatu kejadian atau peristiwa yang indah tersebut. Coba kita lihat pada kedua gambar tersebut, itu adalah sebuah taman bunga yang sangat indah berwarna-warni. Nah, taman tersebut adalah diciptakan atau ditata oleh manusia, walaupun bahannya itu bahannya ataupun bunganya itu yang menciptakan Allah, tapi yang menata supaya lebih menakjubkan dan lebih indah itu adalah manusia. Jadi ketika ada sesuatu hal yang indah atau menakjubkan yang ada campur tangannya manusia, maka kita disunahkan mengucapkan kalimat Masya Allah. Perbedaannya dengan subhanallah tadi, kalau subhanallah itu tanpa campur tangan manusia, kalau Masya Allah itu ada campur tangan manusia. Contohnya lagi, selain taman tersebut, ketika kita melihat pesawat, melihat robot, atau melihat sesuatu hal yang menakjubkan yang dibuat oleh manusia, maka kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Kemudian waktu pengucapan kalimat Masya Allah yaitu ketika melihat peristiwa yang menakjubkan. Kemudian ketika melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar perkiraan, itu kalau kalimat thayyibah Masya Allah. Berikutnya yang terakhir, kalimat thayyibah Allahu Akbar. Pengertian kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Disebut juga kalimat takbir. Allah adalah zat yang maha besar, tidak ada yang mampu menandingi kebesaran Allah di dunia ini. Kemudian bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah merupakan tujuan atau pengertian kalimat Allahu Akbar. Kemudian waktu pengucapan kalimat Allahu Akbar yang pertama ketika azan dan iqamah. Yang kedua berzikir sesudah salat fardu, yaitu disunahkan membaca kalimat Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian ketika pidato atau khutbah Jumat, biasanya ketika mendengar khutbah kita juga akan mendengarkan lafaz Allahu Akbar di dalamnya. Kemudian ketika melaksanakan sholat, yaitu pada gerakan takbiratul ihram atau takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir ketika pergantian atau pergantian pergerakan di dalam sholat.
Kemudian takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Yang terakhir, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini tentunya untuk membakar atau menumbuhkan semangat umat muslim saat berjuang melawan kaum kafir. Ketika zamannya Nabi Muhammad dan zamannya para sahabat biasanya melantunkan kalimat Allahu Akbar untuk menumbuhkan semangat memperjuangkan agama Islam melawan kaum kafir. Kemudian hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, merasa rendah dan kecil di hadapan Allah, karena yang maha besar itu tentunya dan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, optimis dengan pertolongan Allah. Optimis itu berpikiran atau berpengharapan baik terhadap Allah. Kemudian tidak mudah putus asa. Yang terakhir, terhindar dari sifat sombong. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Pak akhiri cukup sekian. Allahumma fiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.